bertemu lagi dengan saya masih di pengantar kitab Perjanjian Lama, dan hari ini kita akan belajar pengantar introduksi dari kitab Rut. Saudara sekalian, kitab Rut ini merupakan salah satu kitab yang menarik karena dari beberapa kitab sebelumnya itu fokusnya ada di Israel. Dan khusus untuk kitab Rut ini, sepertinya Allah ingin menunjukkan bahwa Allah mengasihi bukan hanya orang Israel, tetapi Allah mengasihi juga orang non-Israel, dalam konteks ini Moab. Dan Allah juga ingin membuktikan bahwa ternyata di luar orang Israel itu ada orang yang juga memiliki iman yang luar biasa, yaitu Rut. Mari kita akan bahas untuk yang pertama, itu judul kitab. Nama kitab ini diambil dari salah satu tokoh utama dari kitab Rut, yaitu Rut. Rut adalah seorang muda dari Moab. Ia adalah menantu Naomi. Ia merupakan nenek buyut Daud dan salah satu wanita yang masuk dalam silsilah Mesias dalam Matius pasal 1 ayat 5. Jadi Allah bisa memakai siapa saja menjadi alatnya. Dan salah satunya Allah memakai Rut menjadi alatnya. Dalam hal apa? Ya, dari rahimnya lah Mesias akan lahir. Karena Rut nanti keturunannya akan melahirkan Mesias. Nah, itu dari sisi judul. Jadi judul jelas diambil dari nama tokoh utama kitab Rut itu sendiri. Bagaimana dengan penulisnya? Nah, penulis kitab Rut ini anonim, sama seperti kitab Hakim-Hakim. Anonim berarti memang tidak disebutkan, dituliskan di dalam kitab itu siapa penulis kitabnya. Nah, saudara sekalian, memang ini menjadi perdebatan. Ini kira-kira siapa yang menulis dari kitab Rut ini? Namun di dalam tradisi Yudaisme yang dipegang oleh orang-orang Yahudi, itu mengatakan bahwa kitab Rut ini ditulis oleh Samuel. Dalam konteks ini memang Samuel lah tokoh yang banyak menulis kitab-kitab pada waktu itu. Nah, itu menurut tradisi Yudaisme. Dan kalau itu ditulis oleh Samuel, ya pastilah kalau kita lihat itu jelas bahwa Rut ini ditulis sekitar 1050 sebelum Masehi sampai 1000 ya. Sama seperti kitab Hakim-Hakim sekitar 1000 sebelum Masehi. Karena apa? Karena memang Samuel hidup sebagai hakim pada waktu itu. Nah, mari kita akan lanjutkan dengan tujuan. Tujuan kitab, penulisan kitab ini apa? Nah, yang pertama untuk menunjukkan kepada orang Yahudi kerinduan Allah untuk menyelamatkan bangsa-bangsa non-Yahudi. Jelas dalam konteks ini Allah menyelamatkan Rut. Rut adalah orang Moab, orang non-Yahudi. Ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Lalu yang kedua, untuk menunjukkan kepada orang Yahudi bahwa di tengah-tengah masa pemurtadan orang Israel ternyata masih ada orang yang saleh. Jelas dalam konteks Hakim-Hakim, begitu banyak orang Israel itu yang memberontak dan akhirnya tidak lagi menyembah pada Allah. Mereka murtad dalam konteks ini. Tetapi walaupun begitu ternyata masih ada orang yang saleh. Bahkan kalau dalam konteks ini Rut itu orang yang saleh dan berasal dari Moab. Nah, mari kita akan lanjutkan untuk tema daripada kitab ini. Saya mengambil tema kitab ini yaitu keselamatan bangsa-bangsa. Hal ini sesuai dengan isi kitab Rut itu sendiri yang menceritakan bagaimana Allah menyelamatkan Rut, orang Moab. Walaupun Rut bukan orang Yahudi, tetapi ia memiliki iman ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Pasal 1 ayat 16. Ia memiliki loyalitas, integritas, dan cinta murni dalam kelemahan masa-masa
hakim-hakim, masa hakim-hakim. Rut adalah seorang figur iman dan ketaatan di tengah kemurtatan umat Allah. Rut telah membuktikan betapa Allah tetap setia pada covenant. Ya, saya rasa kita tidak usah meragukan akan loyalitas, integritas, dan iman Rut yang luar biasa. Yang terakhir itu garis besar kita. Pasal 1 ayat 1 sampai 15 itu introduksi. Lalu pasal 1 ayat 6 sampai 18 ini episode 1. Ini kalau saya ini episode gitu. Kembalinya Naomi dan keputusan Rut. Jadi setelah Naomi itu pindah ke Moab, suaminya Elimelech, Kilian Malian anaknya mati. Lalu Naomi mau kembali ke Yerusalem. Dan disitulah akhirnya Naomi menawarkan kepada kedua menantunya Orpa dan Rut untuk pulang ke rumahnya. Tetapi Rut tetap mengikut Naomi dan Orpa pulang. Setelah itu mereka pulang ke Bethlehem, pasal 2 ayat 1 sampai 17. Nah, ini perencanaan Naomi bagi Rut, masa depan Rut. Dan disitu ada Boaz, orang yang akan menebus mereka. Lalu akhirnya memang ya pasal 2 ayat 18 sampai 22 di situ mulailah ya dibicarakan rencana untuk menjodohkan Naomi dengan Boaz. Episode ketiga pasal 3 ini akhirnya itu rencana itu dilaksanakan, dan akhirnya apa yang terjadi pasal 4 ayat 1 sampai 12, kekuatan hukum penebusan Boaz atas Rut. Karena memang Naomi tidak mungkin menikah lagi dan tidak mungkin punya anak lagi untuk melanjutkan keturunannya. Oleh karena itu dia akan ambil dari Rut, dan Rut harus ditebus oleh keluarga mereka, dan akhirnya ditebus oleh Boaz. Dan akhirnya Rut dan Boaz menikah, dan luar biasanya dari keturunan Rut lahir Daud, leluhur Yesus. Dan akhirnya dari keturunan itulah kalau kita lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 5 dalam silsilah Yesus, Rut tercantum di sana sebagai orang dari garis keturunan Mesias. Ya, saya rasa itu cukup. Tuhan Yesus memberkati.